Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Insinyur Formanto Paliling STMT. Saya adalah dosen dalam bidang konstruksi mesin. Mata kuliah yang saya ampu adalah mekanika kekuatan material. Jadi di sini kita akan membahas tentang masuk tentang masalah teknis, bagaimana kita akan mempelajari atau menyelesaikan bagaimana tujuan kita bisa tercapai dalam bentuk RPS. Kemudian kita akan implementasikan nanti dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian jumlah pertemuan tatap muka yang saya akan sampaikan di sini adalah total 16 pertemuan. Jadi di sini ada 14 pertemuan untuk penyajian materi dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya gunakan di sini adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di sini delivery saya akan menyajikan materi yang akan disambut oleh mahasiswa. Kemudian interaction di sini akan saya gunakan komunikasi dua arah, yaitu mengikuti seperti sesi tanya jawab. Kemudian di sini komponen asesmen saya itu ada pertama keaktifan di kelas itu sebesar 15%, kemudian ujian tengah semester 20%, tugas latihan dan evaluasi 45%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Referensi yang akan saya gunakan dalam metode pembelajaran saya di sini adalah berupa buku yang saya buat sendiri, kemudian ada beberapa buku-buku referensi dari artikel referensi terkait. Mata kuliah ini juga merupakan bagian dari kurikulum program studi teknik mesin. Jadi pada mata kuliah ini itu akan diajarkan pada mahasiswa semester 3 dengan beban total 2 SKS, dan itu akan diampuni oleh saya sendiri. Kemudian CPL yang kita akan sampaikan di sini adalah pertama, mahasiswa tersebut mampu menerapkan prinsip teknik mesin dalam menyelesaikan masalah. Kedua, mampu merancang sistem atau alat berdasarkan kebutuhan. Kemudian mampu memanfaatkan teknologi informasi dan perangkat komputasi dalam perancangan dan pemeliharaan sistem mekanis. Kemudian mampu merancangkan berbagai teknologi baru dengan mempertimbangkan aspek performa dan keberlanjutan. Bagaimana dengan CPMK? Jadi CPMK-nya sendiri tersebut mampu menjelaskan prinsip dasar dalam mekanika kekuatan material. Kemudian kita berharap mahasiswa itu mampu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan terkait dari kekuatan material. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan masalah teknis dengan metode analisis yang tepat dan memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim. Kemudian rencana mingguan yang akan kita mulai dengan pertama itu pengantar. Apa itu mekanika kekuatan material? Oke, sorry bro, nanti di-cut ya. Nggak apa-apa bro, lanjut boleh. Oke. Jadi rencana mingguan untuk materi pokok berikut ini adalah garis besar dan topik per minggu. Yang pertama, kita akan mulai dengan pengantar. Jadi apa itu mekanika kekuatan material, kemudian kontra. Jadi di situ bisa saya berikan kuis atau berupa bagaimana pemahaman mahasiswa sebelum memasuki mata kuliah tentang mata kuliah ini. Kemudian yang minggu kedua dan ketiga, kita akan membahas bagaimana deformasi batang dan gaya tarik dan tekan berdasarkan hukum Hooke. Jadi mahasiswa itu bisa menganalisis batang seragam dan tak seragam. Kemudian minggu keempat dan kelima itu masuk ke analisis defleksi batang dan pembebanan lentur. Jadi kita akan melihat bagaimana batang melengkung dan bagaimana bentuk lengkungannya. Kemudian minggu keenam, jadi topik yang dibahas adalah puntiran. Jadi kita melihat bagaimana batang berputar, adanya torsi, dan bagaimana analisisnya yang dilakukan termasuk metode irisan. Kemudian minggu ke-7 ke-8 di sini bisa kita akan melakukan juga asesmen berupa UTS. Jadi ujian tengah semester di sini bagaimana setelah setengah semester apakah mahasiswa dapat menyerap dengan baik atau mampu untuk memahami sesuai dengan CPMK yang kita berikan. Minggu ke-9 kita akan masuk ke struktur statis tak tentu. Minggu ke-10 dan ke-11 kita akan bahas tentang tegangan bidang dan tegangan utama.
Kemudian minggu ke-12 dan ke-13 kita akan bahas kolom. Jadi kolom ini bagaimana elemen struktural ini bekerja di bawah pembebanan tekan, termasuk stabilitas dan aplikasi metode Fuller. Kemudian yang minggu ke-14 review dan pemantapan materi sebelum UAS. Jadi kita akan melakukan juga evaluasi apakah mahasiswa ini sudah siap untuk masuk ke ujian akhir semester. Jadi di minggu ke-16 nanti kita akan melakukan evaluasi menyeluruh sehingga tujuan-tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Jadi harapan kita itu bagaimana mahasiswa ini dapat tercapai, terstruktur dan terukur sesuai dengan kurikulum yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita akan bisa lihat lagi nanti pada video pembelajaran. Jadi itulah gambaran RPS lengkap kita. Jadi kita akan lakukan lagi pada video pembelajaran bagaimana penerapan sesuai dengan RPS yang kita harapkan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, shalom, selamat sore. Oke. Bagaimana kabar hari ini semua? Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai dalam perkuliahan kita mulai dulu doa sesuai dengan seturut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Oke? Mari kita berdoa. Oke, selesai. Jadi di sini pertama saya mau tanya dulu kepada semua di sini, bagaimana dengan kondisi ruangan kita saat ini? Apakah sudah optimal suhunya, sudah bagus? Atau masih kita mau perbaiki lagi? Oke, sudah bagus. Baik, jadi kalau sudah bagus, kita sudah bisa mulai. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi yang pertama saya di sini adalah nama saya adalah Bapak Insinyur Formanto Paliling. Di sini saya adalah dosen dalam bidang konstruksi mesin. Jadi saya mengajar kepakaran dalam mata kuliah atau pembelajaran mekanika kekuatan material 1. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara semua kira-kira apa nanti yang akan kita pelajari. Kemudian di sini sebelum juga ini saya ingin mengabsen satu persatu ya. Jadi kan di sini kan tak kenal maka tak sayang. Oke. Mungkin saya ingin dulu cek kehadirannya. Mulai dari ada di sini Rohit. Oke. Ada di sini Martin. Oke. Kita masuk kepada materi kita. Di sini saya ingin bertanya kepada beberapa dari Anda di sini. Di sini sudah pernah mendengar istilah deformasi? Ada yang masih ingat waktu di perkuliahan dulu? Jadi kira-kira deformasi itu misalkan dia itu seperti perubahan atau perubahan misalkan di sini ada batang akibat kena gaya aksial. Jadi batang tersebut itu bisa terkena gaya aksial apabila terjadi misalkan ada pembebanan. Pembebanannya itu kan bisa melebar ke samping ya, sehingga terjadi gaya deformasi atau perubahan dari struktur material itu. Nah, setelah saudara memahami tentang deformasi, di sini ada tujuan kita dalam mempelajari dari mata kuliah hari ini. Pertama, saudara harus memahami ini ya. Di sini pertama memahami konsep deformasi secara aksial. Kemudian di sini bagaimana dasar-dasar pembentukan atau perubahan material itu sendiri. Di sini ada juga bagaimana kita bisa menerapkan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke tersebut bisa kita terapkan di dalam pembentukan deformasi. Hukum Hooke itu juga bisa berupa hukum yang dapat digunakan untuk prinsip-prinsip elastisitas. Jadi ingat ya, elastisitas itu juga termasuk juga perubahan deformasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana apakah saudara nanti ini bisa mampu untuk menginterpretasikan diagram tegangan dan regangan. Kemudian memahami perilaku material di bawah beban. Kemudian yang terakhir adalah tujuan kita bagaimana kita bisa menghitung deformasi batang.
Jadi ini masih dalam mekanika kekuatan material 1. Perlunya saudara memahami apa itu konsep-konsep dasarnya. Nanti kita akan lanjutkan di mekanika kekuatan material 2. Oke. Nah, kemudian di sini ada konsep dasar tentang deformasi aksial. Nah, saudara juga bisa mengetahui kira-kira deformasi itu perubahannya seperti apa. Perubahannya apakah secara hanya 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kemudian di sini ternyata ada 2 gaya yang dipengaruhi. Pertama itu adalah gaya apa? Gaya tarik. Nah, kemudian gaya tekan. Nah, 2 gaya ini itu menyebabkan pemanjangan dan pemendekan batang. Nah, ini yang sering terjadi kita temui di dalam proses konstruksi mesin. Jadi, mekanika kekuatan material tersebut bisa kita ketahui bila ada terjadi gaya tarik maupun gaya tekan. Nah, kemudian di sini pengaruh deformasi juga tergantung pada besar gaya, kemudian juga dimensi batang. Jadi, berapa beban yang harus digunakan, begitu. Oke, ingat ya, berapa beban yang harus digunakan. Beban tersebut ya bisa tergantung dimensinya. Kalau memang bebannya itu misalkan dimensinya besar, berarti kita harus menggunakan tekanan yang besar. Kemudian kalau dimensinya kecil, berarti tekanannya juga cukup kita menggunakan tekanan yang kecil. Nah, kemudian di sini kita juga harus memahami tentang prinsip dari hukum Hooke itu sendiri. Nah, hukum Hooke itu dan elastisitas tidak bisa kita pisahkan. Nah, coba perhatikan di atas. Hukum Hooke itu meliputi tegangan dan regangan. Nah, mungkin saudara masih mengingat, ya apabila saudara pernah membaca tentang buku tentang metalurgi, saudara itu bisa memahami bahwa tegangan dan regangan itu tidak bisa kita pisahkan dari istilah hukum Hooke. Nah, kemudian modulus elastisitas. Jadi setiap material itu memiliki nilai modulus elastisitasnya sendiri. Contoh misalkan besi ST37, ST45, dia juga memiliki yang kalian menggunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan di as motor, as mobil, itu semua ada namanya modulus elastisitasnya. Nah, itu konsep yang pertamanya ya. Jadi saudara harus mampu memahami, kemudian saudara jangan lupa nanti saya akan adakan assessment nanti ya. Nah, kemudian ada juga hukum Hooke menjelaskan tentang hubungan antara tegangan-regangan. Jadi batas elastis itu adalah material bentuk kembali seperti semula. Kemudian plastis itu material yang tidak akan berubah ke bentuk semula alias bersifat permanen. Contoh, misalkan karet itu kan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, misalkan kalau ada yang besi yang kalian sudah lakukan deformasi, perubahan, yang dia tidak kembali ke bentuknya seperti semula, berarti dia itu deformasi apa? Di atas plastis. Ingat ya, perbedaan dari elastis dan plastis. Nah, jadi perlunya saudara memahami tentang bagaimana perbandingan antara deformasi. Jadi tadi kita sudah bahas ya, ingat ya, deformasi di awal itu tentang perubahan. Dari perubahan juga kita membahas tentang modulus elastisitas, kemudian juga batas elastisnya apa, deformasi plastisnya apa, kemudian bagaimana perbedaannya. Ingat ya, perbedaannya apa itu deformasi elastis dan plastis. Jangan dilupa ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita melihat kalau kita mempelajari tentang diagram tegangan-regangan, ada namanya yield point ya, misalkan zona elastis. Berarti kalau dia masih dalam diagram zona elastis, ingat ya, kalau misalkan begini, saya akan membuat grafik. Nah, mungkin saudara pernah melihat grafik ya, kalau kita naik ke atas seperti ini. Kemudian kalau misalkan dia masih di titik awal, dia itu masih zona elastis. Artinya dia masih bisa kembali ke posisi semula. Tapi kalau dia sudah posisi di deformasi atau terjadi misalkan yield point atau titik kekuatan tarik maksimum, biasanya itu sudah plastis. Nggak bisa lagi ke bentuk semula.
Nah, makanya perlunya mengetahui tentang ini sebelum kalian memahami mekanika kekuatan material lebih jauh. Karena tentang deformasi-deformasi ini akan mempengaruhi setiap material yang akan saudara gunakan. Nah, itu. Nah, ingat ya, ada zona elastis, titik lulu, kemudian kekuatan tarik maksimum, ada juga titik patah. Kemudian di sini ada juga rumus yang kita gunakan. Nah, kalau misalkan ada rumus yang kita gunakan, misalkan deformasi batangan itu menggunakan delta L. Nah, jadi delta L itu adalah gaya tarik dikali dengan panjang awal dibagi dengan luas penampang kali modulus elastisitas. Nah, inilah dasarnya dari rumus deformasi. Ya, supaya saudara bisa memahami ternyata menghitung perubahan panjang batang ini, kita harus menggunakan rumus. Pertama, gaya tarik dikali panjang awal, kemudian luas penampang dikali dengan modulus elastisitas material. Oke, jadi sampai di sini sudah bisa ya dipahami bahwa ini rumus dasar fundamental dari perhitungan. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari ini, jadi ini juga bergantung kepada keamanan ya, keamanan pada saat kalian melakukan sesuatu di tempat kerja nanti. Ya, kalau kalian tidak tahu batas deformasinya, berarti itu sudah tidak aman. Nah, kemudian di sini kita melihat juga ada juga batang bertingkat. Nah, dari mekanika kekuatan material ini juga bisakah saudara melihat bahwa batang yang terdiri dari beberapa segmen itu memiliki luas penampang. Ya, kemudian juga perubahan luas itu disambungkan dengan gaya PX. Nah, kalau misalkan kita mensubstitusinya, maka rumusnya seperti yang tertera di atas. Nah, inilah persamaan dari deformasi batang tak seragam. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di mekanika kekuatan material 2. Karena pemahaman saudara di mekanika 1 itu sangat penting fundamentalnya. Pemahaman tentang deformasi, perubahan. Mudah-mudahan saudara bisa melihat, oh ternyata komponen atau mendesain sesuatu tersebut tidak semata-mata kita menggunakan besi ini sembarang, tapi ada batasnya. Nah, ya. Itu bisa saudara perhatikan pada saat saudara melihat perubahan dari komponen batang tersebut. Berikut, di sini kita melihat lagi, saya ingin mencoba ya. Jadi saya ingin mencoba interaction, artinya saya akan coba sesi tanya jawab kepada saudara di sini. Oke, jadi saya ingin melihat apakah saudara bisa memahami dan mampu menjelaskan ya. Apakah bisa menjelaskan tentang apa yang sudah kita jabarkan tadi. Jadi saya di sini mungkin ada beberapa aplikasi, atau saya melihat aplikasinya seperti tanya jawab. Apakah saudara bisa? Oke, pertama, jadi saya mau bertanya dulu. Mengapa luas penampang sangat mempengaruhi besar kecilnya deformasi aksial pada batang? Nah, kira-kira bisa ditangkap ini. Mengapa luas penampang sangat mempengaruhi besar kecilnya deformasi aksial? Tadi kan sudah kita bahas tentang dimensi ya. Nah, oke, kira-kira siapa yang bisa? Oke, coba Rohit. Karena informasi aksial Semakin besar A, maka semakin besar pula atau irangan semakin kecil. Semakin kecil pula. Oh. Juga perubahan panjang juga akan berkurang. Oke, jadi ingat ya, dimensi itu berpengaruh. Oke, jadi pemahaman saudara ya, dimensi itu sangat berpengaruh terhadap deformasi atau gayanya. Oh, mau ke toilet? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi itu sangat berpengaruh ya. Oke, baik, saya akan pertanyaan yang berikut. Dalam praktik teknik, mengapa penting mengetahui batas elastis suatu material? Ya kan, begini ya, sebelum kalian menjawab, saya jelaskan dulu, kira-kira kenapa
kita harus mengetahui pentingnya mengetahui batas elastisitas. Nah, jika sudah dicerna baik-baik dulu ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, pentingnya mengetahui batas elastisitas itu. Oke, siapa kira-kira yang bisa? Saya, Pak. Oke, Ardi, silakan Ardi. Karena batas elastis menandai titik di mana material mulai mengalami deformasi permanen. Jika desain struktur melebihi batas ini, komponen tidak akan kembali ke tempat semula. Oke. Setelah dengan dihilangkan dan dapat membahayakan fungsi dan jabatan komponen. Oke, jadi itu ya. Jadi pentingnya mengetahui tentang batas dari elastisitas itu sendiri. Jadi Ardi, tadi sudah oke jawabannya. Jadi paham itu ya. Oke, berikut. Jadi saya akan ulas dulu ya. Saya akan coba melihat saudara. Kira-kira apakah saudara sudah bisa memahami ya, kemudian apakah sudah bisa menjelaskan ya, tidak apa-apa ya, silakan dijelaskan sesuai dengan apa yang saudara ketahui ya. Oke, berikut yang ketiga. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang batang seragam dan tak seragam tadi. Kira-kira apa perbedaan utama sih dari batang yang seragam dan tidak seragam? Ya kan pasti ada perbedaan ya. Kira-kira apa perbedaannya kalau kita misalkan menghitung dalam perhitungan deformasi? Jadi ya kira-kira kalau saudara itu memikirkan ini ya, saudara itu misalkan apa yang saudara kira-kira ketahui di dalam pikiran saudara begitu? Apa yang bisa saudara ungkapkan? Ya silakan coba diungkapkan yang diketahui. Ya kira-kira adakah dari saudara yang bisa? Oke, silakan dari Ardi. Batas seragam itu seberapa material yang konstan sehingga dapat dihitung dengan fungsi setara. Sedangkan batang tak seragam memerlukan pendekatan interpersonal karena parameter seperti A, X, DX atau DX bervariasi sepanjang 4. Oke, berarti yang satu itu menggunakan pertama rumus ya. Tadi yang di situ ya. Jadi kalau kita melihat ada batang seragam dan tak seragam, berarti ada menggunakan persamaan-persamaan tertentu. Nah, itu batang seragam dan tak seragam. Oke, boleh-boleh. Nah, sekarang yang berikut. Di sini kita lihat pertanyaan berikut ya. Saya mau lihat mengapa hukum Hooke tidak berlaku untuk semua material. Kira-kira adakah yang bisa berikan contoh? Maksudnya kan ini prinsip hukum Hooke itu ya bisa saja tidak berlaku atau mungkin bisa berlaku, tapi kalau memang dia tidak berlaku untuk semua material, kenapa? Coba gunakan analisa berpikirnya. Kira-kira kenapa itu tidak berlaku untuk semua material? Atau mungkin seperti apa jawabannya? Coba adakah yang bisa kira-kira mengetahui ini? Jawab secara singkat saja. Ya, yang singkat saja. Hukum Hooke hanya berlaku pada material linear elastik dan pada zona elastis. Material seperti karet, plastik atau tanah liat memiliki berlaku linear, artinya hubungan tegangan regangannya tidak lurus. Terima kasih, Pak. Oke, berarti hubungan tegangan-tegangannya tidak lurus. Nah, jadi saudara memahami bahwa jika hubungan tegangan-tegangannya itu tidak lurus, berarti itu tidak bisa kita gunakan. Ya, karena kan tadi hukum Hooke kita lihat tadi kan sebelumnya ada hubungan antara tegangan dan regangan. Oke, mantap. Oke, baik. Di sini ada satu pertanyaan terakhir. Di sini ada soal perhitungan. Jadi yang saya harapkan di sini, apakah saudara bisa mampu menganalisa dari perhitungan tersebut? Ya, kira-kira apa sih makna dari
angka-angka ini ada yang terlintas tidak di benak saudara ketika, apalagi tadi kan kita ada persamaan tadi delta L. Jadi kira-kira ada tidak sebenarnya yang bisa saudara jabarkan apa maknanya begitu? Oke, silakan saya kasih waktu saudara 1 menit, silakan dicakar masing-masing. Kira-kira apa bisa saudara dapat makna dari sini? Saya ingin kalian memaknai dari perhitungan tersebut. Oke, silakan. Ya, Erwin. Oke, Erwin, kira-kira apa makna dari fisik dari angka yang ada di atas, termasuk delta L dari 0,5? Makna fisik dari angka di atas adalah angka 0,5 mm menunjukkan bahwa batang mengalami pembentukan sebesar setengah milimeter akibat gaya tarik 10 kain. Ini berarti meskipun batang terlihat kaku, perubahan bentuk tetap terjadi secara mikroskopis dan penting untuk mempertimbangkan dalam desain struktur. Oke, jadi di sini tadi ada yang mikroskopis siapa? Yang tentang perubahan ya. Jadi kalau kita melihat dari sini maknanya berarti ada perubahan. Nah, pentingnya mengetahui bahwa ternyata ada pengaruh setiap perubahan tersebut. Oke, baik. Di sini saudara, saya akan coba, silakan di sini ada berdiskusi. Jadi di sini saudara bisa coba diskusi dengan teman di samping kiri kanan, boleh. Kemudian saya akan mengevaluasi kira-kira saudara bisa tidak mengetahui makna konsep dari ini. Nah, jadi pertama itu apa konsekuensi jika batang mengalami deformasi plastis, bagaimana dampaknya terhadap integritas struktural. Oke, itu yang pertama. Kemudian pengaruh luas penampang yang kedua. Ya, jadi apakah saudara bisa mengapa luas penampang lintang itu memiliki pengaruh yang signifikan? Kemudian bagaimana penerapan hukum Hooke untuk jenis material? Oke, jadi di sini saya sudah siapkan untuk dijawab. Kemudian tulis di sini ya, isi jawab di sini. Mudah-mudahan saya kasih waktu nanti cukup ya, cukup 3 menit mungkin karena kan diskusi ya. Jadi saya silakan, saya akan bagikan. Silakan diisi dan dijawab. Oke, silakan saya beri waktu 3 menit. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kesimpulannya dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulan itu bisa kita lihat, yang pertama itu adalah deformasi aksial terjadi saat batang mengalami perubahan panjang akibat gaya yang bekerja sejajar dengan sumbunya baik gaya tarik maupun gaya tekan. Itu yang pertama, ingat itu ya. Kemudian hukum Hooke menjelaskan hubungan linear antara tegangan dan regangan. Kemudian yang ketiga, diagram tegangan-regangan menggambarkan perilaku material. Tadi kan ada di situ saudara yang menggambarkan hubungan hukum Hooke ya. Nah, kemudian untuk batang dengan penampang dan material seragam, perubahan panjang dapat dihitung dengan rumus yang sederhana atau delta L. Ingat, perubahan itu adalah delta. Kemudian pada batang tak seragam, pendekatan integral digunakan untuk menghitung deformasi total. Jadi kita mesti menghitung dengan metode integrasi. Kemudian terakhir faktor-faktor seperti luas penampang, panjang batang, besar gaya, dan modulus elastisitas sangat penting untuk memahami dari desain struktur yang aman dan efisien. Jadi itu kesimpulan kita hari ini ya. Kira-kira apakah sudah dipahami? Nah, kenapa kurang semangat? Sudah dipahami? Sudah. Oke. Baik, kira-kira itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita bagikan hari ini bisa dapat tertanam baik ya, dan kalian bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira itu saja. Sekian dan terima kasih.